Pertemuan ketiga, turunan fungsi aljabar dan limit fungsi aljabar. Materi ke-1, turunan fungsi aljabar. Baik, sampai adik-adik, hari ini kita bertemu di sini. Pertemuan kita minggu lalu kan kita sudah membahas tentang turunan fungsi aljabar. Nah itu kan bagiannya kita sudah melihat ada bagian kalian, ada polinom, ada pangkat. Nah apakah adik-adik mestinya? Kalau begitu coba perhatikan fungsi. Nah, diberikan sebuah fungsi fx sama dengan 8. Nah, maka turunan dari fungsi ini berapa? Turunan dari konstan atau berapa? Ya. Oke. Jadi turunan dari konstanta adalah 0. Ini kan 8. Jika diberikan fungsi fx sama dengan 7, 6, 3, 2, 1 itu turunan adalah 0. Nah, yang kedua ini jika diberikan fungsi fx sama dengan 2x pangkat 2, maka turunan dari 2x pangkat 2 sama dengan 4x. Oke, 2 dikali 2 dikali x sama dengan 4x. Berarti untuk bentuk seperti ini ada yang sudah paham ya? Begitu, selanjutnya kita akan melihat tentang turunan hasil perkalian. Teman saya. Baik adik-adik, minggu lalu kan kita sudah membahas bentuk umum dari turunan fungsi hasil kali. Nah di sini sekarang kita masuk pada contoh soal. Baik adik-adik, jadi contoh soalnya kedua turunan fungsi pertama dari fx sama dengan x pangkat 2 kurang 1 dikali 3x tambah x tambah 2. Jadi di sini kita misalkan x pangkat 2 kurang 1 itu sebagai u dan x pangkat 3 tambah x tambah 2 itu sebagai v. Untuk turunan lainnya adalah fx sama dengan u kali x kali v, turunannya f aksen x sama dengan u aksen v tambah v aksen u. Jadi di sini penyelesaiannya kita turunkan dulu dia punya nilai u-nya sama dengan v-nya sama dengan 3x x pangkat 3 tambah x tambah 2. Baik adik-adik, langkah pertama kita harus cari dulu dia punya u aksennya. Nah di sini turunan dari u aksennya berapa adik-adik? Turunan dari ya
Ini aksen yang utara. Iya, double X step. Sekarang kita cari V aksennya. Turunan dari V aksen itu berapa? 3 kali double X tambah 3 kurang 1 tambah 1 tambah 0 tambah 0. Jadi dia punya turunan V aksennya 3x pangkat 2. Ini dia punya turunan dari V aksen. Oke, baik. Jadi setelah kita mencari aksen dan V aksennya, sekarang kita menyelesaikan F aksen X. F aksen X sama dengan U aksen kali V tambah V aksen kali U. Nah, di sini U aksen yang mana nih? Dari X. Ya, X. Kita kali dengan V, nilai V-nya yang mana? X pangkat 3 tambah X tambah 2. X tambah 3 tambah X tambah 2. Kita gunakan dengan V aksennya yang mana? 3x tambah 3x kuadrat tambah 1. Kita kalikan dengan nilai U-nya, yaitu X kuadrat tambah 1. nah setelah dari sini kita kali masukkan 2x ini ke dalam X pangkat 3 tambah X tambah 2. Berarti 2x kali X pangkat 3 jadi 2x pangkat 4. Kalau perkalian kita pangkatnya kita jumlahkan. Terus tambah 2x kali X. 2x kuadrat. Ya, 2x kuadrat. Ditambah 2x kali 2 4x. Tambah nah 3x kuadrat tambah 1 kita masukkan dulu ke dalam x kuadrat tambah 1. X kuadrat kurang 1. Jadi 3x kuadrat dikali dengan x kuadrat menjadi 3x pangkat 4. Setelah itu 3x kuadrat kali dengan 31 menjadi negatif 3x kuadrat. Ditambah 1 kali x kuadrat X x kuadrat. 1 kali negatif 1 X 1. Setelah kita operasikan, kita kelompokkan yang kelompok sejenis sejenis. 2x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 4 menjadi 5x pangkat 4. Terus 2x pangkat 2 kurang 3x pangkat 2 menjadi negatif x pangkat 2. Ditambah dengan x pangkat 2 menjadi 0. Setelah itu 4x ditulis kembali 4x terus dikurangkan 1. Ini menjadi penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya menjadi 5x pangkat 4 ditambah 4x kurang 1. Bagaimana, sudah mengerti? Sudah. Oke, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, jadi tadi kan kalian sudah melihat tentang turunan fungsi hasil kali. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara kita menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan turunan fungsi hasil bagi. Nah, adik-adik masih ingat tidak bentuk umum dari turunan fungsi hasil bagi?
Sudah lupa? Fx sama dengan Fx per Bx. Maka turunannya sama dengan F aksen X dikali Gx. Tadi kalau perkalian kita jumlahkan loh, berarti di pembagian kekurangan dengan B aksen X dikali F X. Lalu dibagi dengan Bx kuadrat. Nah, di sini kita misalkan dulu Fx itu sama dengan U. Fx ini sama dengan U dan Bx ini adalah kita misalkan dengan V. Sehingga bentuk dari turunan dari F aksen X sama dengan F aksen X-nya kita ganti dengan U. Jadi aksen sekali P dikurangi P aksen dikali dibagi P kuadrat. Nah, jadi bentuk umum dari turunan fungsi hasil bagi itu adalah Fx sama dengan U per V. Turunannya F aksen X sama dengan U aksen dikali V dikurang V aksen dikali U dibagi V kuadrat. Untuk lebih jelasnya kita melihat contoh soal dan bagaimana cara kita menyelesaikan. Oke adik-adik, bunyi soalnya tentukan F aksen X dan F aksen 2. Diberikan suatu fungsi Fx sama dengan X pangkat 2 tambah 1 dibagi 3X kurang 1. Nah, di sini kita harus mencari nilai U, nilai V, nilai U aksen, dan nilai V aksen. Nilai U-nya di sini berapa? X kuadrat tambah 1. X kuadrat tambah 1. Angkat turunan dari X kuadrat? 2X. Turunan dari 1? Oke. Nilai dari V berapa? 3X kurang 1. 3X kurang 1. Turunan dari 3X? 3. Turunan dari Bx 1? Sehingga kita sudah mendapatkan nilai U aksen, V dengan V aksen. Nah, sekarang kita akan mensubstitusikan keempat nilai ini ke dalam bentuk rumusnya.
dikali nilai V-nya 3x kurang 1 dikurangi nilai V aksennya berapa? 3 dikali nilai U-nya x kuadrat tambah 1 dibagi nilai V-nya berapa? 3x kurang 1 dikuadrat. Oke. Nah, sekarang kita tinggal kali masukkan saja nilai 2x dikali masukkan ke 3x kurang 1. 2x kali 3x 6x kuadrat. 2x kali negatif 1 negatif 2x dikurang 3 kali x pangkat 2 3x pangkat 2 negatif 3 kali 1 dibagi x 3x kurang 1 dikuadratkan. Nah, sekarang kita kumpulkan suku yang sejenis. 6x pangkat 2 dikurangi 3x pangkat 2 dikurangi 2x kurang 3 dibagi 3x kurang 1 kuadrat. Oke. 6x pangkat 2 dikurang 3x pangkat 2 berapa? 3x 3x pangkat 2 3x pangkat 2 dikurangi 2x kurang 3 dibagi 2x kurang 1 Oke, untuk F asal X-nya kita sudah dapat nilainya ini. Sekarang kita akan mengganti nilai X-nya dengan 2. Kita mengganti nilai X-nya dengan 2. Sehingga di sini 3x kurang 2x kurang 3x kurang jauh sekali dibagi 3x kurang 1. Nah, sekarang kita mengganti nilai x-nya dengan 2 sehingga 3 dikali 2 dipangkatkan 2 dikurangi 2 kali 2 kurang 3 dibagi 3 kali 2 kurang 1 pangkat 2 pangkat 2 kali 2 kuadrat berapa? 4 kali 3 12 kurang 2 kali 2 4 kurang 3 dibagi 3 kali 2 6 kurang 1 5 pangkat 2 25 12 kurang 4 8 kurang 3 5 per 25 masih bisa disederhanakan? Bisa dengan 5 sehingga menjadi 5. Nah, jadi turunan dari F aksen X adalah 3x kuadrat dikurangi 2x kurang 3 dibagi 3x kurang 1 kuadrat. Sedangkan nilai dari F aksen 2 adalah 1 per 5. Bagaimana, sudah mengerti? Sudah. Oke. Baik adik-adik, jika adik sudah mengerti turunan hasil bagi
sama sekali. Sekarang coba adik-adik kerjakan dua contoh soal di depan. Setelah kalau sudah selesai, angkat tangan supaya kita selesai bersama. Baik, adik-adik ada yang sudah selesai? Sudah. Nah, kalau begitu salah satu teman bisa maju untuk mengerjakan soal perubahan. Ada spidol ada dua toh? Ini sama. Bagi dua. Satu di situ, satu di situ. Jadi baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 1, turunan fungsi dari fx sama dengan 5x kurang 4 per x kuadrat tambah 1. Yang pertama, u-nya 5x kurang 4, u aksennya 5, v-nya x pangkat 2 tambah 1, aksennya 2x. Jadi f aksen x sama dengan u aksen v kurang v aksen u per v pangkat 2 sama dengan u aksennya 5, v nya x kuadrat tambah 1 kurang v aksennya 2x dan u nya 5x kurang 4 dibagi dengan v
V pangkat 2 yaitu V pangkat 2 X pangkat 3 tambah 1 pangkat 2 sama dengan 5X pangkat 2 tambah 5 kurang 10X pangkat 2 kurang 8 dibagi X pangkat 2 kurang 1 X pangkat 2 tambah 1 kuadrat. Sekarang kita cari suku, kita tahukan suku sejenisnya. 5X pangkat 2 kurang 10X pangkat 2 kurang 8X tambah 5 per 5X tambah 1 pangkat 2 sama dengan 5X tambah negatif 5X pangkat 2 kurang 8X tambah 5 per X pangkat 2 tambah 1 kuadrat. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Turunan dari fx sama dengan 5x kuadrat tambah 2 kali 6x kurang 4. Angka pertama kita misalkan 5x kuadrat tambah 2 dengan u, 6x kuadrat 6x kurang 4 sama dengan v. Kemudian kita cari u aksennya sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10x ditambah u turunan dari 2 sama dengan 0. Jadi u aksennya sama dengan 10x. Kemudian kita cari v aksen dari 6x kurang 4. Turunan dari 6x adalah 6. Turunan dari 4 adalah 0. 6 tambah 0 sama dengan 6. Jadi v aksen sama dengan 6. Kemudian kita tulis rumus v aksen sama dengan v aksen x sama dengan u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. Lalu kita harus masuk u aksennya dengan 10x dikali v nya 6x kurang 4 ditambah u nya 5x kuadrat tambah 2 dikali dengan v aksennya 6. Lalu kita operasikan dia dengan kali masuk 10x dikali 6x sama dengan 60x kuadrat dikurang 10x dikali min 4 sama dengan min 40x ditambah 5x kuadrat dikali 6 sama dengan 30x kuadrat ditambah 2 dikali 6 12. Kita kumpulkan suku sejenis 60x kuadrat ditambah 30x kuadrat hasilnya 90x kuadrat. Lalu kita turunkan 40x min 40x dan 12. Jadi hasilnya 90x kuadrat kurang 40x ditambah 12. Dua soal yang ada di papan ini penyelesaiannya seperti ini. Jadi sudah mengerti. Oke adik-adik, jadi
Nah, materi kita untuk hari ini sampai di sini dulu. Dua soal di papan ini adik-adik tuliskan untuk kerjakan di rumah. Untuk minggu depan kita akan sama-sama menyelesaikan soal yang satu. Tulis dulu. Oke, baik adik-adik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Nah, kita sudah menjadi ini. Dan dua soal di depannya nanti dikerjakan, terus minggu depan kita bahas sama adik-adik. Selamat siang. Materi kedua, limit fungsi aljabar. Selamat siang adik-adik. Selamat siang. Masih semangat tidak? Masih. Jadi pertemuan kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar. Pertemuan minggu lalu itu kita bahas tentang apa adik? Ada yang masih ingat? Pengertian, singkat. Jadi ada berapa singkat kalau minggu lalu? 4. Jadi ada yang singkat materi tentang minggu lalu. Jadi sekarang ini kita akan ajar adik-adik untuk kita menyelesaikan limit fungsi aljabar itu kita bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama itu kita bisa menggunakan substitusi langsung pefaktoran dengan konvensional dan pangkat. Terus yang mana minggu lalu kan kita sudah membahas 4 singkat toh. Jadi 4 singkat itu kita sudah menggunakan metode pefaktoran metode substitusi langsung. Jadi waktu selanjutnya kalau kita mengkaitkan kita dengan matematika untuk menjelaskan cara menggunakan pefaktoran dengan menggunakan pangkat. Oke, baik adik-adik. Minggu lalu kita sudah belajar tentang sifat-sifat limit fungsi aljabar. Nah, untuk sifat-sifat itu di dalam penyelesaiannya itu ada kita menggunakan metode substitusi langsung. Nah, selain menggunakan metode substitusi langsung, kita juga bisa menggunakan metode yang kedua yaitu pemfaktoran, di mana dengan misalnya kita menentukan suatu limit dengan substitusi langsung dan kita menemukan hasilnya 0 per 0 atau itu bentuknya tak terhingga, kita bisa kita harus mencari penyederhanannya terlebih dahulu sehingga nanti dengan menyederhanakannya dengan cara memfaktorkan sehingga limit fungsi tersebut lebih sederhana sehingga kita bisa mengusahakannya. Nah, untuk adik-adik bisa lebih paham, kita bisa bersoal. Adik-adik selanjutnya dimakan. Contoh soal yang pertama, limit x mendekati 3 dari x kurang 3 per 2x kurang 6. Nah, jika limit ini kita menggunakan substitusi langsung, kita ganti nilai x ini dengan 3. Itu sebenarnya 3 per 2 kali
Nah, ini tidak bisa terdefinisi, sehingga kita menggunakan cara pemfaktoran. Nah, dengan cara di mana terjadi pembilangan terlebih dahulu, kita memfaktorkannya dengan ya, kita cari angka, dua angka di mana dikalikan hasilnya yang iya. Benar. Jadi ketika cari dua angka di mana hasilnya dua X kurang 4, X tambah 2. X tambah 2, X kurang 4. Nah, X keluarga, X keluarga, X kali X 4 tambah 2, 2 tambah 6. Oke, lalu untuk berikutnya dijumlah, dikalikan hasilnya negatif 2, dijumlahkan hasilnya 1. X tambah 2, X kurang 1. Nah, dari sini kita lihat angka yang sama, terbilang dan penyebut sini. Ya, tinggal sisanya adalah X harus kurang 4 kali X kurang 1. Nah, dari sampai di sini kita substitusikan nilai X-nya dengan 2. Sehingga ini 2 negatif 2 ya, negatif 2 kurang 4 per negatif 2 kurang 1 sama dengan negatif 2 kurang 4 negatif 6 per negatif 3. Masih bisa disederhanakan? Ya, masih. Nah, sampai di sini dengan metode pemfaktoran bisa dimengerti adik-adik? Bisa. Ada pertanyaan? Iya. Untuk selanjutnya metode yang berikut akan dijelaskan oleh kakak kita. Di cara yang berikut kita menyelesaikan dengan menggunakan pertanyaan sekawan atau merasional ibu ya. Oke. Jadi untuk cara merasional menyebut atau perkalian sekawan itu kita gunakan saat kita menyelesaikan suatu persoalan yang dimana kita menemukan masalah, dimana masalahnya itu adalah nilai intinya itu tidak dapat disederhanakan karena penyebutnya belum rasional. Jadi untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Oke, di sini kita punya satu soal, yaitu tentukan limit X mendekati 2 dari X kuadrat kurang 3X tambah 2 dibagi akar X kurang 2. Nah, di sini karena penyebutnya ada akar, berarti penyebutnya belum rasional, jadi kita tidak bisa menyelesaikannya. Nah, untuk menyelesaikan
kurang 2 itu kita dapat tulis x kuadrat kurang 3x tambah 2 dibagi akar x kurang 2. Nah, untuk memaksimalkan penyebut, untuk menghilangkan akar berarti kita kalikan dengan penyebutnya. Oke, jadi di sini tulis kali akar x kurang 2 dibagi akar x kurang 2. Oke. Jadi kita kali masuk saja. Nanti di sini x kuadrat kurang 3x ditambah 2 dikali akar x kurang 2 per x kurang 2. Kita tulis dulu ya, akar x kurang 2 dikuadratkan. Oke. Nah, di sini kita harus memfaktorkan dulu yang ini ya. Jadi untuk memfaktorkan persamaan ini ada yang masih ingat kalau bentuknya kan ax kuadrat kurang 3 kurang bx ditambah c, berarti kita harus mencari dua buah bilangan yang jika kita jumlahkan hasilnya sama dengan b. Jika kita kalikan hasilnya sama dengan c. Ingat? Jadi di sini kalau untuk menyederhanakan x kuadrat kurang 3x tambah 2 berarti kita tulis dulu x. Di situ juga x. Sekarang kita cari dua buah bilangan yang jika kita jumlahkan hasilnya sama dengan negatif 3. Jika kita kalikan hasilnya sama dengan 2. Berapa? X kurang 2 x kurang 1. Oke. Setelah itu kita kalikan dengan ini, akar x kurang 2 dibagi x kuadrat. Ini akar x kuadrat, akar x kurang 2 dikuadratkan berarti hasilnya adalah x kurang 2. Setelah ini kita lihat mana yang sama. Karena ini sudah bilang ini jadi ini dan ini. Berarti sisa x kurang 10. X kurang 2. Setelah itu ingat ya, di sini masih ada limit ya, limit x mendekati 2. Jadi sekarang untuk x mendekati 2 itu kita substitusi maksudnya di nilai x sama dengan 2. Berarti di sini 2 1 kali akar 2 kurang 2. Oke. 2 kurang 1 ya. Dikali akar 2 kurang akar 2 berapa? Akar 2 kurang 2 0. Dikali 1 kali 0. Sampai di sini bisa paham? Bisa. Oke, baik, tadi kita sudah membahas tentang merasionalkan penyebut itu untuk penyebut yang hanya satu suku. Nah, kalau untuk penyebut yang mengandung dua suku itu dia punya modelnya itu nanti kita kalikan suku sekawan. Jadi misalnya di sini itu penyebutnya itu 2x, penyebutnya itu akar 2x kurang x. Nah, kalau misalnya penyebutnya mengandung dua suku seperti ini, maka nanti kita akan berikan penyebutnya itu nanti tanda operasinya diubah ya. Jadi kalau misalnya di sini kurang, berarti nanti di sini kita kalikan 2x ditambah x per akar 2x ditambah x. Bisa paham? Nah, ini juga berlaku untuk apabila penyebutnya itu operasinya
penjumlahan, maka di sini kita akan kalikan dengan 2x dikurang x. Nanti operasi penjumlahannya diganti dengan pengurangan. Bisa paham? Bisa. Sebenarnya akan kita kasih satu soal ada juga paham untuk penyebut yang mengandung dua suku. Limit x mendekati 0 dari x per akar x tambah 4 dikurang 2. Nah, untuk soal ini kita dapat menyelesaikannya. Kita tulis x per akar x tambah 4 dikurang 2. Nah, kita kalikan dengan berapa? X tambah 2 tambah 4 dibagi akar x tambah 4 tambah 4 ditambah 2. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Maka x ini kita kalikan dengan akar x tambah 4 ditambah 2. Terus x dikali akar x tambah 4 ditambah 2 dibagi akar x tambah 4 dikali akar x tambah 4 menjadi x tambah 4 negatif 2 dikali 2 sama dengan negatif 2. Oke. Nah, sampai di sini kita lihat x dikali akar x tambah 4 ditambah 2. Nah, di sini x tambah 4 dikurang 4 berapa? X. Berarti x ya. Sama dengan. Ingat di sini kita masih punya limit x ya. Limit x mendekati 0. X mendekati 0. Maka di sini kita akan ganti nilai x-nya dengan 0. Sebelum itu di sini ada x, maka ini limit habis. Maka sama dengan limit x mendekati 0 dari akar x tambah 4 tambah 1. Sekarang kita ganti nilai x-nya dengan 0. Kita substitusi masuk nilai x-nya ke dalam pesanan ini. Jadi sama dengan akar 0 tambah 4 tambah 2 sama dengan akar 4 tambah 2 sama dengan 2 tambah 2 akar 4 2 tambah 2 sama dengan 4. Bisa paham? Bisa. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Sudah? Kalau tidak bisa hapus? Bisa. Baik, jadi untuk dua soal ini akan kita jadikan sebagai tugas rumah. Jadi soal ini juga sekalian menutupi pertemuan kita hari ini. Dan untuk minggu depan dari data datang nanti kita akan bahas sama-sama soal ini. Bisa paham? Bisa. Terima kasih telah menyaksikan.